Bacaan kita pada malam ini terambil dari Lukas pasal 9 ayat 46 sampai 48 di bawah perikop siapa yang terbesar di antara para murid. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Amin. Tema renungan kita adalah yang terkecil di antara kamu, dialah yang terbesar. Dari cerita Lukas pasal 9 ayat 46 sampai 48, kita menemukan beberapa pesan penting. Yang pertama, kecenderungan manusia yang digambarkan dalam sikap para murid. Selalu ada persaingan, selalu ada penonjolan diri, membandingkan siapa yang paling besar, yang paling benar, atau yang paling layak. Dan sering persaingan itu menjurus ke rasa iri hati, permusuhan, kebencian, atau bahkan dendam. Walau dalam cerita ini tidak sampai pada tingkatan itu. Namun, untuk membandingkan satu dengan yang lain, para murid bertengkar. Mereka berdebat untuk menentukan siapa yang terbesar. Seringkali pertentangan di antara sesama manusia adalah pertentangan dalam pandangan dan pertimbangan manusia. Entah itu pertimbangan kekayaan, kepintaran, rupawan, pengaruh, atau lain-lain yang berkaitan dengan pertimbangan duniawi. Namun, semua pertimbangan manusia itu rupanya bukan ukuran menjadi yang terbesar atau yang terbaik sebagai pengikut Kristus. Lantas, ukuran apa? Siapa dan mengapa yang benar atau yang layak di hadapan Tuhan? Ini yang menjadi perenungan kedua bagi kita, yaitu ukuran yang tepat dan benar adalah ketulusan dan keikhlasan menyambut orang lain atau sesama sebagai gambaran kita menyambut Kristus, yaitu ketika kita menyambut seperti kita menyambut seorang anak kecil. Mengapa anak kecil? Anak kecil digambarkan sebagai manusia yang tidak punya pengaruh, yang bahkan tidak punya kemampuan untuk membalas sambutan yang kita berikan. Seorang anak kecil akan dengan polos menerima penerimaan seseorang terhadap dirinya. Namun dengan respon yang polos pula, ia akan menunjukkan rasa bahagianya, rasa sukacitanya, dan perasaan kasih sayang akan mengalir begitu saja dalam diri anak kecil pada seseorang yang menerimanya dengan tulus.
Seperti itulah seseorang yang layak di hadapan Kristus. Ia menyambut cinta kasih dan anugerah Tuhan dengan ketulusan dan keikhlasan, bukan untuk mencari pengakuan atau prestise, bukan untuk mencari pujian, apalagi untuk kepentingan dan keuntungan dirinya. Seorang pengikut Kristus melakukan segala sesuatu untuk Kristus dalam ketulusan dan keikhlasan. Berkarya untuk menjadi berkat bagi orang lain tanpa mengharapkan pujian atau balasan. Karena orang-orang yang melakukan dengan ketulusan dan keikhlasanlah yang akan menjadi yang terbesar di antara yang lain. Hendaklah kita menjadi yang terkecil di hadapan Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan kerendahan hati. Lakukan segala sesuatu dengan ketulusan dan keikhlasan. Bukan supaya kita menjadi yang terbesar. Dan ukuran kecil atau besar, biarlah diukur oleh Sang Pemilik hidup dan pelayanan kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami renungkan. Jadikan kami murid-murid-Mu yang selalu menyambut-Mu dan sesama kami seperti kami menyambut seorang anak kecil. Kami tidak mengharapkan untuk menjadi besar di hadapan manusia, tapi kami lakukan untuk menyatakan ketulusan dan keikhlasan kami, agar kami menjadi berkat bagi sesama kami. Kami mohon, kuatkan kami untuk menjadi yang terkecil dengan komitmen yang besar untuk melayani Tuhan dan menghasilkan buah di tengah dunia ini. Amin.